mahasiswa-mahasiswaku yang selalu bisa dibanggakan. Perkenalkan, nama saya Herlambang ya, Kaprodi untuk program studi pendidikan teknologi informasi. Seperti yang disampaikan Pak Satrio tadi, saya pengganti ya dari beliau karena beliau adalah KPS pertama ya. Kemudian saya baru menjabat per Juli kemarin. Jadi di sini saya ditugasi untuk menyampaikan materi terkait pengantar akademik untuk PK2 Maba ini, khususnya untuk prodi PTI. Nah, menariknya nanti di materi ini akan coba saya paparkan. Nanti kalau seumpama ada yang belum paham, bisa diskusi ya, tanya jawab nanti biar dipandu sama co-host, atau mungkin di lain waktu ya, ketika nanti PK2 Maba sudah selesai, kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan ke saya atau nanti ke dosen-dosen lain yang ada di PTI. Intinya kami di sini memberikan layanan kepada mahasiswa supaya Anda bisa studi dengan baik, cepat selesai, lulus, ya 4 tahun ke depan lah maksimal Anda bisa lulus. Kemudian Anda juga nyaman ya di sini di prodi PTI meskipun saat ini situasinya masih pandemi ya, kita belum bisa bertemu secara langsung, tetapi saya yakin Anda semua mahasiswa PTI angkatan 2020 punya semangat untuk kuliah di prodi PTI. Moga-moga pandemi cepat berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu dosen kalian juga, dengan teman-teman yang lain juga. Nah, untuk kisi-kisi pengantar akademik ini nanti akan dibahas ya kurikulum yang spesifik di prodi kita. Kemudian saya juga akan menjelaskan sebenarnya prodi kita itu isinya apa aja sih, prestasinya apa aja sih. Kemudian yang terakhir mungkin nanti ada beberapa ethics ya, sedikit mungkin sudah pernah disampaikan di materi-materi sebelumnya, tetapi ini nanti spesifik khusus untuk prodi PTI, maaf, akan saya sampaikan kembali materi tentang ethics. Oke, jadi dari histori dulu ya, mungkin terlalu panjang lebar ya kalau saya menceritakan awal mula prodi ini dibangun ya. Prodi ini berdiri di tahun 2014, jadi sudah legal ya 2014. Kemudian baru menerima mahasiswa baru itu 2015. Jadi kakak tingkat Anda, angkatan pertama, yang sebagian besar sekarang sudah menjadi alumni, itu mereka memulai studinya di prodi PTI UB itu tahun 2015. Kemudian per 2020 prodi kita PTI Agustus ya, barusan kemarin, beberapa minggu setelah saya menjabat, ada akreditasi dari Ban PT. Alhamdulillah prodi kita mendapatkan akreditasi A. Tentunya ya yang perlu kita ingat-ingat, akreditasi A itu adalah hasil kerjasama antara alumni, mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan seluruh sivitas akademika di Filkom yang saat itu secara maksimal ya, karena kita bersaudara ya satu Filkom itu, berusaha supaya bagaimana prodi-prodi, terutama di prodi PTI itu mendapatkan nilai maksimal. Jadi bukan karena 1-2 orang saja, tetapi dari pimpinan, rektorat sampai ke level jurusan itu semuanya mendukung sehingga prodi kita tercinta ini PTI bisa mendapatkan akreditasi A. Cita-citanya nanti dalam waktu kurang dari 3 tahun atau kalau bisa lebih cepat ya, itu kita ingin mendapatkan pengakuan secara internasional. Dan sebagai informasi, di Jawa Timur prodi PTI yang terakreditasi A baru di PTI UB. Jadi prodi PTI itu sebenarnya banyak ya variannya. Ada pendidikan teknik informatika di UM, kemudian ada juga di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, pendidikan teknik informatika juga.
Kemudian ada pendidikan ilmu komputer, itu di Jawa Tengah, di Solo misalnya. Kemudian ada di Lambung Pangkurat, itu juga pendidikan ilmu komputer. Intinya adalah keilmuan kita itu sebenarnya core-nya adalah untuk mengajarkan kompetensi terkait teknologi informasi. Selain menguasainya, kita juga punya tanggung jawab keilmuan untuk bisa mengajarkan apa yang kita kuasai. Dan itu adalah perbedaan kita, prodi kita, dengan prodi yang non-kependidikan. Sama ceritanya ketika Anda mendengar teman-teman Anda mungkin ada yang masuk ke prodi pendidikan misalnya kimia atau pendidikan teknik mesin. Itu sebenarnya ya kalau dilihat inti keilmuannya, pendidikan teknik mesin misalnya itu juga sama dengan teknik mesin yang non kependidikan, yang murni. Cuman di pendidikan teknik mesin itu sebagai tanggung jawab ilmuwan, sekali lagi kita harus bisa mengajarkan konten terkait teknik mesin. Jadi nggak hanya menguasai untuk diri sendiri, untuk kalangan terbatas, tapi juga bisa mendistribusikan ya pengetahuan kita, menularkan keterampilan kita ke orang lain dengan teknik-teknik tertentu misalnya. Dan itu nanti keilmuan yang akan Anda dapatkan selama kuliah di PTI selama 4 tahun ke depan. Jadi normalnya itu 4 tahun ya ketika kita studi di S1. Anda bisa lebih cepat, atau mungkin karena Anda terlalu betah di PTI, Anda ingin 5 tahun, 6 tahun, silahkan, tetapi jangan sampai DO. Ya, mungkin Anda juga sudah mendapatkan penjelasan studi itu yang paling bagus, yang paling ideal itu adalah 4 tahun untuk S1. Lebih cepat, lebih baik. 3,5 tahun biasanya. Itu ada beberapa kakak tingkat Anda di angkatan 2015 itu yang berhasil menyelesaikan skripsi hanya dalam waktu 3,5 tahun dan IPK-nya cum laude. Ya. Kaitannya dengan itu, jadi nanti sekali lagi kita di prodi PTI tentunya satu keluarga ya, jangan ada misalnya ada gap atau ada kelompok-kelompok yang memisahkan diri dengan teman lain, jangan. Terutama beda angkatan itu biasanya ada semacam gap ya, jangan. Kalian bangun komunikasi, kalian bangun keharmonisan dengan kakak tingkat, dan kemudian nanti kakak tingkat juga pastinya juga selalu dipesan agar selalu mendampingi atau memberikan informasi-informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh adik tingkat sebanyak mungkin. Bahkan ketika menjadi alumni pun mereka juga diharapkan bisa berkontribusi ya di prodi kita. Oke, kemudian itu sebagai gambaran umum ya. Jadi di prodi kita ini rumpun keilmuannya adalah core-nya. Tadi selain membahas terkait teknologi informasi, prodi kita disebut sebagai program sarjana pendidikan. Gelarnya adalah SPD, sarjana pendidikan. Jadi bukan SPDTI, bukan SPD teknik mesin, bukan SPD ilmu kimia, bukan. SPD. Sama ya, pendidikan teknik mesin itu juga gelarnya SPD. Pendidikan teknik kimia itu juga SPD sama. Kemudian karena gelar kita SPD, kalian jangan mengira ya misalnya karena saya ke pendidikan maka nanti saya tidak bisa dianggap keilmuan saya terkait TI murni itu tidak mumpuni, jangan salah. Saya nanti akan saya kasih sedikit gambaran terkait bagaimana sih kurikulum yang harus kalian habiskan selama 4 tahun ke depan. Nah, kemudian keilmuan kita yang membedakan dengan prodi PTI di kampus yang lain adalah kita fokus di teknologi enhanced learning. Artinya diharapkan keilmuan Anda yang Anda kuasai ketika sudah lulus jadi mahasiswa PTI nanti adalah terkait bagaimana sih berinovasi, bagaimana sih kreatif untuk menciptakan suatu suasana mengajar, suasana belajar yang dibantu dengan teknologi informasi. Sehingga siswa Anda atau mungkin teman-teman Anda yang Anda latih atau yang Anda ajar itu jadi gampang menguasai teknologi informasi. Jadi tolong diingat-ingat, SPD Anda itu nanti adalah hak Anda untuk mengajar mata pelajaran atau bidang studi teknologi informasi.
dan rumpun yang lain. Ya misalnya kan nanti kemarin saya lihat berita bahwa ada perubahan kurikulum, ada mata pelajaran informatika atau programming itu mulai diwajibkan di SMA mulai kelas 1 ya, di SMP juga yang dulunya konon sudah pernah dihapus kan ya, mata pelajaran dulu namanya TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, jadul ya. Sekarang diganti dengan nama yang ya tidak jauh-jauh dari keilmuan teknologi informasi juga, yaitu programming atau informatika, sama saja ya. Hanya masalah redaksi atau pemilihan kata saja. Kemudian prodi kita secara spesifik ya didukung oleh beberapa lab. Meskipun di Filkom ini banyak lab, memang semuanya mendukung kalau kita ingin mendalami ilmu-ilmu tertentu ya. Tetapi yang secara langsung ada hubungan dengan prodi PTI adalah lab teknologi pembelajaran. Di situ nanti ada beberapa anggota dosen yang jelas seluruh dosen PTI tergabung di situ. Kemudian ada beberapa bidang keilmuan nanti. Ya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan terlalu detail dulu, nanti kalian malah bingung ya. Intinya ada sebuah laboratorium. Bedanya apa Pak laboratorium dengan prodi PTI? Kalau laboratorium itu tempat untuk melakukan percobaan, tempat untuk melakukan pembuatan produk-produk yang misalnya prototipe dan seterusnya. Jadi di situ Anda berkreasi, Anda di situ mencoba-coba, karena di dalamnya ada banyak instrumen ya atau alat komputer misalnya atau alat simulasi yang lain. Di situ disediakan. Kemudian di sini lupa saya tuliskan ada lab micro teaching. Di situ adalah lab untuk mengajar. Jadi nanti meskipun ada mata kuliahnya sendiri, ya kalian diharapkan dari semester 1 kalian sudah mempunyai jiwa untuk mendidik. Ingat ya, mendidiknya bukan mendidik umum, bukan, yaitu mendidik terkait bidang studi teknologi informasi. Karena beda ya, sensasi orang ketika memiliki ilmu kependidikan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki background pendidikan. Kalau mengajar itu sangat terasa sekali perbedaannya. Kemudian di lab micro teaching itu nanti Anda diharapkan bisa menyimulasikan teknik-teknik mengajar. Jadi ada siswa, biasanya siswanya itu ya teman-teman sendiri, nanti akan diamati oleh Bapak Ibu dosen Anda, sebenarnya cara mengajar Anda itu sudah bagus atau tidak. Itu terjadi sekitar semester 5 atau 4, nanti kita lihat. Ya, Anda di situ diminta untuk betul-betul mempraktekkan mengajar. Oke, kemudian dosen-dosen kita mungkin sudah pernah disampaikan atau belum, tapi ini saya sampaikan lagi saja kalau memang belum pernah disampaikan di materi-materi sebelumnya. Kurang lebih ada 11-12 dosen di prodi kita. Tentunya tidak menutup kemungkinan prodi dosen dari prodi lain itu juga mengajar di prodi kita, karena kita di Fakultas Ilmu Komputer itu sifatnya adalah resource sharing. Ya. Cuma yang spesifik, yang khusus, istilahnya adalah bertempat tinggal di prodi PTI itu ada 11-12 dosen. Itu ada Pak Wibisono, ada Pak Aswin, beliau berdua sedang studi S3. Kemudian ada Pak Khalid Rahman, ada Pak Tri Afirianto, ada Pak Aditya Rahmadi, ada Pak Satrio tadi yang memberikan materi sebelumnya. Dan kalian lihat nanti di Filkom website Filkom itu sudah ada semua, nanti Anda tinggal searching aja kalau misalnya ingin tahu sebetulnya siapa sih Pak Wibisono, siapa Pak Aswin, siapa Pak Satrio, di situ ada semacam biodata ilmiah ya, maksudnya untuk kalangan akademisi, mereka itu, beliau-beliau itu fokusnya di keilmuan apa itu, di situ ada semua. Jadi kami tiap dosen memiliki keilmuan yang berbeda-beda, tetapi dikelompokkan dalam satu lab, yaitu lab tadi ya, teknologi pembelajaran. Ada kaitannya satu sama lain. Ya. Oke. Dan lanjut, ada Bu Faizatul Amalia, kemudian ada saya sendiri, ada Bu Hanifah, ada Pak Satrio Hadiwijoyo, ini berbeda ya dengan Pak Satrio Agung Wicaksono.
Beliau berdua ini saudara, kakak adik. Pak Satrio itu kakaknya, Pak Satrio Agung ya kakaknya, Pak Satrio Hadi ini adiknya. Kalau Pak Satrio Hadi ini biasanya panggilannya Pak Joy, bukan Pak Satrio, nanti kalian salah panggil Pak Satrio yang Pak Sekjur tadi, bukan. Kemudian ada Bu Retno, kemudian ada Pak Hari Sukoco. Jadi sekali lagi kami memiliki keilmuan yang berbeda-beda, tetapi dihimpun di satu lab namanya Lab Teknologi Pembelajaran. Oke, kemudian untuk gambaran saja ya, mahasiswa aktif perangkatan data yang barusan saya ambil tadi malam ya di aplikasi monitoring prodi yang aktif angkatan 2020 secara sistem ya itu ada 79. 2015 kok sudah sedikit Pak, kok 16 ya, sebagian besar mereka sudah lulus semua. Kemudian 2016, angkatan 2016 itu masih beberapa yang berhasil menyelesaikan skripsi. Kemudian 2017 belum skripsi ya, masih sekarang ini ya, masih proses. 2018 belum skripsi, 2019 juga belum skripsi. Di situ sebenarnya dulu kami merencanakan bahwa di prodi PTI itu harus apa ya, harus punya konsistensi ya, kita merekrut mahasiswa baru itu 2 kelas supaya kualitas untuk mengajar dari Bapak Ibu dosen itu terjaga. Tapi di 2017 kami mencoba membuka 3 kelas untuk ngecek apakah animo di prodi PTI UB itu tinggi atau tidak. Ternyata ya tinggi-tinggi saja ya. 3 kelas dan itu sempat mengagetkan kita Bapak Ibu dosen yang waktu itu karena jumlah kelasnya mahasiswanya menjadi lebih banyak ya. Sebelum-sebelumnya kan 2 kelas, 2017 3 kelas. Kemudian 2018 kami turunkan lagi, kami buka 2 kelas. Sampai 2020 ini kalian-kalian ini adalah dibuka kelasnya itu 2 kelas. Per kelas itu idealnya 40 ya untuk slot pengisian mahasiswa baru. Oke, kemudian oke, sebentar ya. Visi dari prodi kita tadi ada kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kita itu punya cita-cita bahwa di tahun 2024 kita menjadi program studi yang unggul. Unggul di sini ada tingkat nasional dan internasional. Makanya tadi saya sampaikan kita sudah di tingkat nasional sudah mendapat pengakuan akreditasi kita A. Dan itu bertahan sampai 5 tahun ke depan, bahkan itu karena kebijakan kampus Merdeka yang dipimpin oleh Pak Nadiem, kalau akreditasinya sudah A, perpanjangannya itu otomatis. Jadi kurang lebih 10 tahun ke depan, kalau seandainya kita tidak ingin diakreditasi lagi, bisa sampai 10 tahun ke depan. Karena kita sudah A. Ya. Kemudian yang belum tercapai, dan harapannya tercapai di tahun 2024 adalah kita mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Meskipun kakak tingkat Anda sebelum-sebelumnya itu sebenarnya sudah banyak yang tembus juara lomba di tingkat internasional. Itu sudah gejala-gejala yang menurut kami itu potensial sekali di prodi PTI ini. Nanti akan saya tunjukkan beberapa prestasi dari prodi PTI yang berhasil kami himpun datanya, dan itu kami yakin ya bahwa data yang kami dapatkan itu belum semua. Ada banyak mungkin kakak tingkat Anda yang selama ini aktif sekali mengikuti lomba-lomba, dan itu sangat membantu prodi, sehingga prodi Anda itu menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan salah satu gejalanya tadi ya, mendapatkan akreditasi yang bagus tadi. Itu memang betul itu adalah kerjasama antara alumni
mahasiswa, Bapak Ibu dosen, semua di Filkom itu memang kemarin bekerja sama bagaimana caranya supaya prodi kita yang awalnya dulu mungkin Anda sudah tahu ya mendapatkan akreditasi C di tahun 2017. 2020 kurang dari 3 tahun kita melompat dari C ke A. Oke. Keunikan dari kita adalah tadi ya pengembangan keilmuan terkait teknologi enhanced learning dan inovasi didaktik metodik. Ini adalah ilmu mengajar untuk literasi teknologi informasi. Jadi didaktik metodiknya mengajarnya itu bukan bidang studi yang lain, tetapi untuk bidang studi teknologi informasi. Tentunya kami mengharapkan keilmuan itu bisa menghasilkan suatu teknik mengajar atau teknik pembelajaran yang interaktif, berbasis data, kemudian menggunakan berbagai macam aplikasi-aplikasi, dan mengintegrasikan berbagai bentuk varian atau jenis teknologi informasi. Jadi kurang lebih semacam itu ya. Kalau ditanya cita-citanya Prodi PT itu kayak gimana sih? Yang namanya cita-cita kan jangka panjang ya. Di tahun 2024 menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional maupun internasional terkait pengembangan keilmuan ini tadi ya, terkait teknologi enhanced learning dan seterusnya. Itu visi kita. Karena kalau kita tidak punya visi, maka nanti arah perkembangan dari prodi kita jadi kurang bisa diawasi. Jadi visi itu semacam patokan. Misalnya kalian punya visi ya ke depan. Saya dalam waktu 3,5 tahun saya harus lulus dari prodi PTI. Kalau ancang-ancangnya dari tahun ini kan pergerakan kalian dari 2020 ini ke 2024 kan akan jadi jelas. Daripada nanti 2023 baru punya cita-cita, saya ingin lulus 3,5 tahun, itu sudah agak telat ya punya cita-cita seperti itu. Cita-cita ingin lulus itu harus dimulai sejak pertama kali kalian masuk di prodi PTI. Saya harus lulus 3,5 tahun, transkrip nilai saya mungkin nilainya A semua, nggak ada variasi nilai yang lain misalnya ya. Dan itu ada ya kakak tingkat Anda itu yang nilainya itu kan yang namanya transkrip nanti tak tunjukkan ya. Itu kan isinya mata kuliah dan nilai. Kalau dilihat itu nilainya A semua. Nggak ada yang C, mungkin B-nya cuma 1 atau 2. Ya, nanti kita lihat coba. Supaya untuk memotivasi kalian bahwa sebenarnya kalian juga bisa semacam itu. Oke, misi saya lewati ya. Nah, profil lulusan. Profil lulusan itu adalah prodi PTI itu bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan seperti apa. Nah, itu istilah untuk menjelaskan profil lulusan. Nah, profil lulusan yang pertama adalah kami bercita-cita untuk menghasilkan lulusan itu atau mencetak Anda menjadi pendidik di bidang teknologi informasi. Itu cita-cita utama kami di prodi PTI. Nah, karena prodi PTI, pendidikan teknologi informasi itu ada unsur teknologi informasinya, maka kami juga punya strategi. Selain Anda nanti mampu menjadi pengajar atau pendidik bidang studi teknologi informasi, sebagai efek samping karena kalian nanti menghabiskan kurikulum kita, ya, maka kalian juga punya kemampuan untuk mengembangkan sistem atau teknologi informasi. Seperti apa Pak pengembang sistem informasi itu? Ya membuat aplikasi, ya menjadi project manager, mungkin menjadi web programmer atau mungkin yang lain. Jadi kalau seandainya kalian nanti mendapatkan project, kalian bisa handle. Maksudnya ya selain Anda pandai mengajar, Anda juga terampil untuk membuat produk-produk teknologi informasi tentunya. Itu sebenarnya efek samping yang nggak bisa dilepas. Karena memang kurikulum Anda terkait keilmuannya adalah teknologi informasi, bukan yang lain. Ya. Kemudian profil lulusan yang ketiga yang berusaha kami bangun
agar Anda nanti mampu atau mempunyai kemampuan untuk menjadi pengembang konten dan media pembelajaran yang interaktif. Bapak Ibu dosen Anda nanti di PTI ada yang fokus keilmuannya terkait bagaimana sih membuat media yang interaktif. Bagaimana sih cara menata menu di aplikasi komputer, pemilihan warnanya seperti apa, antar muka ya istilahnya antar muka atau user interface-nya itu seperti apa, dan seterusnya. Ya, kalian bisa membedakan lah rasanya ada sensasi yang berbeda ketika kalian memakai aplikasi Facebook dan aplikasi Twitter misalnya. Sensasinya berbeda kan ya, bukan karena itu karena yang bikin beda Pak, punya keinginan sendiri, enggak. Jadi ada ilmunya itu nanti, ya. Penataan menu, pemilihan font atau huruf, pemilihan warna, audionya seperti apa, visualnya seperti apa, itu semua nanti juga termasuk di kurikulum yang akan kalian dapatkan, yang harus kalian habiskan selama 4 tahun ke depan. Kemudian nomor 4, ini adalah profil lulusan baru. Jadi yang merasakan ini nanti adalah angkatan 2020 ke atas ya dan seterusnya, bahwa ada profil lulusan saintis data bidang pendidikan. Di tahun-tahun sebelumnya belum ada profil lulusan ini. Ya. Saintis data science. Fokus untuk bidang pendidikan. Jadi nanti kalian diharapkan terampil untuk mengolah data, ya, mengolah data terkait data pendidikan, misalnya nilai, kemudian jenis kelamin, kemudian kecenderungan atau tren. Oh, ada anak yang nilai bahasa Indonesianya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, misalnya. Bisa diprediksi nggak ini anak ini lulusnya berapa tahun ya di SMK atau di SMA tertentu. Ada juga misalnya kasus di semester 1 anak ini matematikanya jelek. Di kelas 1 misalnya, di kelas 10, kelas 11 nilai matematikanya lumayan. Nanti bisa diprediksi nggak nilai UAN-nya berapa? Nah itu hal-hal semacam itu bisa dijawab di saintis data ini, dan itu sekarang memang lagi in. Ya. Prediksi-prediksi tren itu lagi in. Cuman kan kalau dulu kan prediksi itu kan ada di bisnis ya, di keuangan, di akuntansi. Tapi kalau yang sekarang itu sudah masuk ke berbagai bidang. Selama ada data bisa diolah dan diprediksi. Ya. Kemudian yang terakhir, ini adalah profil lulusan yang ada kaitannya dengan visi UB, ya, mencetak wirausaha. Jadi nanti kalian juga mendapatkan mata kuliah yang berbau kewirausahaan. Ada satu mata kuliah wajib namanya kewirausahaan, kemudian ada mata kuliah pilihan seandainya kalian tertarik di kewirausahaan yang fokus di teknologi informasi secara spesifik, nanti ada mata kuliah pilihannya yang bisa kalian pilih. Ya. Saya lupa namanya, nanti kita lihat ya, saya jelaskan nanti. Mohon izin Bapak Herlambang. Ya. Ya, izin mengingatkan Pak, untuk waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak. Terima kasih. Oh ya, siap. 5 menit ya, berarti saya harus lompat banyak ini. Iya Pak, untuk waktunya tinggal 5 menit lagi Pak. Terima kasih Pak. Oke. Langsung saja berarti di jalur kurikulum yang kalian akan dapatkan di semester 1 ini menyambung dari Pak Kajur tadi meminta supaya maba itu dikasih gambaran semester 1 mereka dapat mata kuliah apa saja. Yang pertama adalah ada mata kuliah agama. Sesuai agamanya masing-masing. Ya. Yang kedua, perkembangan peserta didik. Ini lebih ke psikologi. Kemudian ada bahasa Inggris, 2 SKS. Ya. Ada filsafat dan ilmu pendidikan, 3 SKS. Pengantar keilmuan komputer, 2 SKS. Pemrograman dasar, 4 SKS, ya 3 teori, 1 praktikum. 3+1 itu maksudnya 3 teori ya di kelas, kemudian 1 SKS untuk praktikum. Kemudian ada arsitektur dan organisasi komputer, 3 SKS. Jadi kalau di total nanti kalian akan menghabiskan 19 SKS
di semester 1. Dan paketan. Jadi semester 1 dan 2 kalian tinggal jalan saja intinya. Nanti mulai semester 3 sampai terakhir kalian bisa bebas memilih mata kuliah sesuai dengan keinginan kalian. Tentunya dengan guideline pedoman kurikulum yang nanti akan dirilis oleh Filkom. Ya. Untuk jalur-jalur ini nanti karena waktunya mepet, akan saya sampaikan ketika nanti kalian masuk ke semester 3. Ya. Tentunya kalian nanti juga masih bisa tanya-tanya ya, open ke saya pribadi atau mungkin Bapak Ibu dosen PTI. Tiap mahasiswa nanti memiliki dosen PA, pembimbing akademik. Beliau-beliau paham terkait isi dari kurikulum di prodi PTI. Oke, kemudian ini sudah di mata kuliah pilihan, nanti bisa dibaca sendiri. Ada banyak sekali ya mata kuliah pilihan. Kemudian Merdeka Belajar sudah diceritakan Pak Satrio. Nah ini yang penting ya, ini adalah IPK, ya IPK tiap semester, itu akan mempengaruhi jatah SKS Anda di semester berikutnya. Misalnya, Anda semester 1 ini nanti mendapatkan IPK 2 misalnya. Maka semester 2, Anda tidak boleh mengambil mata kuliah lebih dari 18 SKS. Artinya ada beberapa mata kuliah yang tertinggal. Jadi kalau Anda ingin cepat menyelesaikan studi, usahakan tiap semester itu IPK-nya itu di atas 3. Karena nanti Anda berhak untuk memprogram mata kuliah di semester-semester berikutnya itu sebanyak 24 SKS. Ya. Jadi semester 2 nanti kan itu kan paketan ya, sudah dikasih karena Anda baru masuk semester 2. Anda boleh nambah sampai 24 SKS. Kalau IPK Anda di semester 1 itu lebih dari 3. Dan itu nanti bisa dikonsultasikan ke dosen pembimbing akademik. Oke, kemudian ini prestasi. Kemudian ini contoh ijazah dan transkrip. Jika dilihat sekilas itu nilainya A semua, cuma B plus 2. Ya. B-nya B plus. Kemudian alumni, kita sudah punya ikatan alumni, levelnya prodi. Hanya PTI yang punya ikatan alumni levelnya prodi, dan sudah ada SKD-nya. Kemudian para alumni juga sering membuat kegiatan, jadi sekali lagi antara alumni prodi PTI dijembatani oleh himpunan KBM PTI selalu bekerja sama ya untuk membangun komunikasi. Jadi nggak putus ya komunikasi Anda ketika nanti Anda sudah lulus. Layanan mungkin Anda juga sudah pernah dijelaskan ini. Etika kuliah daring intinya ya tolong sopan santun ketika Anda belajar daring, entah itu text based ya chatting atau video sinkron semacam ini, tolong dijaga tata bahasanya, tolong dijaga visualisasinya. Ya. Jangan kemarin ada yang kuliah pakai kaos oblong, mentang-mentang daring dia pakai kaos. Jangan. Tolong hormati Bapak Ibu dosen Anda melalui pakaian Anda tentunya. Kemudian ketika Anda chat dengan Bapak Ibu dosen itu tidak masalah asalkan Anda tetap menjaga kesantunan dalam bahasa tulis. Daripada Anda bilang oke Pak, mending Anda bilang baik Pak. Ya, jadi jangan disamakan dengan teman-teman Anda sebaya. Oke Pak itu dosen satu dengan dosen yang lain nggak apa-apa. Tapi ketika Anda sebagai mahasiswa ke yang lebih sepuh, jangan pakai kata-kata oke Pak ya, atau oke Bu, jangan. Mending baik Bu atau siap Bu, siap Pak, itu lebih santun lah ya. Oke, nanti dibaca sendiri. Nah, untuk e-link mohon nanti kalau ada yang belum bisa enroll langsung saja chat di grup angkatan ya. Kalau ada teman yang belum masuk ke grup angkatan tolong segera diajak.
Saya kira itu ya, kalau ada kendala teknis, ada pertanyaan, silahkan bertanya ke saya, tidak masalah, atau ke dosen-dosen yang lain, silahkan. Oke, Mas co-host, saya akhiri penjelasan dari saya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak sebelumnya untuk materinya. Nah, dari teman-teman dari Prodi PT ini, kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan raise hand-nya. Baik, teman-teman, siapa nih yang ingin bertanya? Oke, udah ada tuh Mbak Sabrina. Siapa tuh Mas Boim? Oke, boleh. Anak Agung Adi Wirya Putra, silakan sebutkan nama Silakan open mic dan ya. pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Kak Boim. Ya, ya, terima kasih juga atas waktunya Pak Herlambang. Jadi salam kenal di sini dengan saya Wirya. Di sini saya mahasiswa baru program studi PTI yang melalui jalur SAP. Maaf sebelumnya Pak, saya di sini ingin bertanya. Pada kurikulum semester 7, kalau tidak salah saya dapat melihat itu ada mata kuliah yang wajib diambil, yaitu untuk PKL, Pak. PKL ya? Ya. Kemudian saya dulu saat di D3 sudah pernah mengambil mata kuliah PKL dan kebetulan sudah pernah melakukan PKL di salah satu perusahaan di Vietnam. Jadi untuk di S1 PT ini apakah saya wajib mengambil PKL lagi atau sudah diakui Pak PKL saya yang di yang di ijazah saya sebelumnya? Terima kasih Pak. Ya. Ini bisa langsung saya jawab, Mas co-host? Silahkan Pak. Ya. Langsung jawab. Ya, pertanyaan yang bagus, Mas Wirya ya panggilannya. Oke, hal itu sudah kami diskusikan ya. Kebetulan memang saat ini Prodi PTI menerima mahasiswa SAP dari D3. Dan kami sudah membaca bahwa yang namanya mahasiswa D3 itu pernah PKL pastinya. Ya. Setelah kami diskusi, kemudian pimpinan memutuskan bahwa tetap dilakukan PKL. Jadi nanti Mas Wirya diharapkan juga mengambil PKL. Itu nanti menu-menu mata kuliah yang Mas Wirya harus habiskan, yaitu berbeda dengan teman-teman reguler. Awalnya saya sudah mendesain menunya, kami sudah mendesain menunya, tidak ada PKL di situ. Ya. Tapi ternyata dari diskusi-diskusi dan banyak pertimbangan memang PKL untuk jalur SAP tetap diadakan. Seperti itu, Mas Wirya. Ya, baik Pak, atas jawabannya terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada lagi, Mas co-host? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin bagi yang masih belum terjawab, bisa disampaikan ke pendamping dulu ya, karena keterbatasan waktu.